Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS bab 3 bagian C, yaitu permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Sebelum mulai materi, kalian berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu kalian siapkan alat tulis, buku paket, dan gadget kalian. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian harus bisa menjelaskan kaitan antara permintaan, penawaran, dan harga. Dan kalian harus bisa menjelaskan peran pasar bagi kehidupan masyarakat. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu 1. Harga barang. Jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah. Yang kedua yaitu pendapatan masyarakat. Jika pendapatan rata-rata setiap orang meningkat, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Sebaliknya, jika jumlah pendapatan menurun, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Yang ketiga yaitu selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila seseorang sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka tetap akan dibeli. Sebaliknya, jika tidak berselera terhadap suatu barang, walaupun harga barang tersebut murah atau turun, tidak akan dibeli. Yang keempat yaitu kualitas barang. Setiap orang menginginkan kualitas barang sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus, maka permintaan terhadap barang tersebut akan tinggi. Sebaliknya, jika kualitasnya jelek, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Yang kelima yaitu harga barang lain. Banyak sedikitnya barang yang diminta dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Yang keenam, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak permintaan atau pembelian. Yang ketujuh yaitu ramalan masa depan. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap suatu barang jika diperkirakan harganya di masa yang akan datang akan naik. Macam-macam permintaan. A. Permintaan menurut daya beli konsumen. 1. Permintaan efektif. Permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Yang kedua yaitu permintaan potensial. Permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli, tetapi belum melakukan transaksi. 3. Permintaan absolut. Permintaan yang tidak didasarkan daya beli konsumen, artinya konsumen tidak mampu membeli. B. Permintaan menurut jumlah konsumen. Permintaan individual. Permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Dan permintaan pasar. Permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan dapat digambarkan dalam bentuk grafik atau sering disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Kalian bisa perhatikan di sini ya. Ada contoh tabel harga dan permintaan terhadap beras. Coba kalian perhatikan di sini ada kurva permintaan. Pada saat buat kurva permintaan, kita mulai dari nol. Penulisan harga barang dan jumlah harga barang dimulai dari nilai yang terkecil dari tabel. Nah, inilah anak-anak kurva permintaan di mana dari titik jumlah barang dan harga barang ini kita pertemukan
dan terbentuklah kurva permintaan. Kurva permintaan ini dimulai dari kiri atas ke kanan bawah. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, pada saat permintaan kita memposisikan diri sebagai pembeli, sedangkan pada saat penawaran kita memposisikan diri sebagai penjual. Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. A. Biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi akan menentukan pula harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi dan akibatnya penawaran akan berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang yang ditawarkan. Yang kedua yaitu teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam produksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Yang ketiga yaitu harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan akan mendapatkan laba yang banyak, maka produsen berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya. Yang keempat yaitu faktor-faktor non-ekonomi, seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat mempengaruhi pada penawaran. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kanan bawah ke kanan atas, yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, jumlah penawaran akan bertambah banyak. Coba kalian perhatikan di sini ada tabel penawaran. Kalian perhatikan di sini ya, kurva penawaran. Kita siapkan garis vertikal dan horizontal. Garis P yang menggambarkan harga barang, sedangkan garis I menggambarkan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen ke konsumen. Nah, anak-anak, di sini kita bisa lihat bentuk kurva penawaran bergerak naik dari kanan bawah ke kanan atas. Pengertian pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Fungsi pasar. 1. Fungsi distribusi. Untuk memperlancar distribusi barang dan produsen ke konsumen. Yang kedua yaitu fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu fungsi promosi. Pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Macam-macam pasar dapat dibedakan menjadi 1. Menurut wujudnya. Pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsurnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Yang kedua yaitu pasar abstrak, yaitu pasar antara penjual dan pembeli, dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar, tetapi transaksi melalui alat komunikasi. 2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan. Pasar barang konsumsi. Pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contoh, pasar sayuran, buah-buahan, supermarket, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pasar barang produksi. Pasar barang produksi menyediakan keperluan faktor-faktor produksi, contohnya pasar tenaga kerja. Yang ketiga yaitu menurut luas jaringan distribusi. 1. Pasar setempat.
Pasar yang digunakan oleh masyarakat sekitar wilayah dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Yang kedua yaitu pasar nasional. Pasar yang cakupan penjual dan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Penjual dan pembelinya dari berbagai daerah negara tersebut. Yang ketiga yaitu pasar regional. Pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Yang keempat yaitu pasar internasional. Pasar yang menyediakan komoditas barang dagangannya untuk rakyat seluruh dunia menurut waktu penyelenggaraannya. 1. Pasar harian. Pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua yaitu pasar mingguan. Pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Yang ketiga yaitu pasar bulanan. Pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Yang keempat yaitu pasar tahunan. Pasar yang diadakan setahun sekali. Yang terakhir yaitu menurut organisasi strukturnya. 1. Pasar persaingan sempurna. Di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen, contoh pasar sayuran. Yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar yang penjual dan pembelinya memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan barang yang diperjualbelikan. Harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar juga dapat disebut sebagai harga keseimbangan. Karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta. Harga pasar terbentuk setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Cukup sampai di sini materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.